Pada video kali ini kita akan membahas tentang reaksi pembatas. Ketika seorang kimiawan melakukan sebuah reaksi, maka reaktan yang digunakan biasanya tidak persis sama jumlahnya secara stoichiometri. Karena tujuan dari reaksi itu adalah untuk memproduksi atau menghasilkan senyawa yang diinginkan dengan jumlah yang maksimum dari bahan baku ataupun reaktan utama, maka salah satu reaktan ditambahkan secara berlebih untuk memastikan bahwa reaktan yang lebih mahal itu terkonversi secara sempurna menjadi sebuah produk yang diinginkan. Konsekuensinya yaitu beberapa reaktan itu akan tertinggal atau tidak habis bereaksi ya pada akhir reaksi. Nah, reaktan yang digunakan pertama kali atau habis digunakan pertama kali itu yang disebut sebagai reaksi pembatas. Karena jumlah dari produk yang dihasilkan itu tergantung dari reaktan ini. Jadi jumlahnya itu tergantung dari seberapa banyak sih reaktan yang ada atau yang digunakan. Itu yang disebut sebagai reaksi pembatas. Dengan kata lain, reaksi pembatas ini yang menentukan berapa jumlah produk yang akan dihasilkan. Ketika reaksi pembatas itu habis digunakan, maka tidak ada produk lagi yang bisa terbentuk. Kalau tadi ada reaksi pembatas, maka ada yang disebut sebagai reaksi yang berlebih, di mana reaktan ini jumlahnya lebih besar daripada reaktan yang reaksi pembatas ya tentunya. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa hal ini perlu dilakukan untuk memastikan reaksi yang lebih mahal itu habis bereaksi untuk menghasilkan produk ya. Untuk memahami konsep tentang reaksi pembatas mungkin bisa kita analogikan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada kontes menari. Oke. Jika ada 14 laki-laki dan hanya 9 perempuan, maka hanya 9 laki-laki perempuan yang berpasangan untuk berkompetisi, gitu ya. Sementara 5 laki-laki akan tertinggal tanpa memiliki pasangan. Nah, jadi jumlah dari wanita merupakan pembatas untuk menghasilkan berapa jumlah laki-laki yang bisa berpasangan pada kontes. Dan tentunya di sini laki-laki adalah berlebih gitu ya. Jadi perempuan itu merupakan pembatas dan laki-laki di sini sebagai yang berlebih. Mungkin bisa ditangkap konsepnya seperti itu. Di sini bisa kita lihat ini adalah proses sintesis dari metanol. Jadi metanol itu direaksikan dari molekul CO ini ya dan molekul hidrogen untuk menghasilkan molekul metanol. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat 4 molekul CO ya dan terdapat 6 molekul hidrogen. Pada akhir reaksi itu masih ada 1 molekul CO yang tersisa. Melihat hasil akhirnya, maka bisa kita tentukan bahwa CO adalah reaksi berlebih dan hidrogen adalah reaksi pembatas. Lalu bagaimana sih caranya kita menentukan mana yang berlebih dan mana yang sebagai reaksi pembatas? Nah, misalkan nih tadi ya di dalam industri sintesis metanol, pembuatan metanol itu dia dibuat dari reaksi antara karbon monoksida dan hidrogen. Nah, misalkan kita memiliki 4 mol CO ya dan 6 mol hidrogen. Lalu manakah yang disebut sebagai reaksi pembatas? Nah, untuk melakukan ini jadi kita kembali ke konsep awal bahwa reaksi pembatas itu adalah
penentu atau dia akan menghasilkan jumlah produk yang lebih kecil dibandingkan dengan bereaksi berlebih. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Misalkan kita tinjau satu-satu ya. Ini kita tinjau dari CO. Kita memiliki CO 4 mol. Maka kita gunakan persamaan ekuivalen. Oke, ini adalah koefisiennya yang kita mencari mol metanol. Ini adalah koefisien metanol dan di bawahnya adalah koefisien CO dikali dengan mol CO. Maka 1 per 1 dikali 4 menghasilkan 4 mol. Jadi metanol yang dihasilkan kalau kita tinjau dari CO maka ada 4 mol metanol yang dihasilkan. Sekarang kita tinjau dari hidrogen. Kita memiliki 6 mol hidrogen. Maka kita akan mendapatkan mol metanol sebesar 3 mol. Ini yang satu adalah koefisien metanol, 2 adalah koefisien hidrogen. Ini ya, dari reaksi ini. Ini reaksi yang setara tentunya. CO ditambah 2 hidrogen menghasilkan CH3OH. Ini ya, koefisien hidrogen. Sehingga akan dihasilkan 3 mol metanol. Nah, kalau kita lihat dari perhitungan ini, maka bisa kita pastikan hidrogen adalah bereaksi pembatas dan CO adalah bereaksi berlebih. Kalau kita gunakan seperti ini, ya, ada mula-mula, ada saat reaksi dan pada akhir reaksi. Maka pada saat mula-mula akan kita memiliki 4 mol CO, 6 mol hidrogen. Kita sudah tentukan ya bereaksi pembatas. Jadi bereaksi pembatasnya adalah hidrogen. Jumlah metanol yang dihasilkan itu 3 mol. Jadi di sini ada 3 mol ya. Pada akhir reaksi maka kita akan mendapatkan metanol sebanyak 3 mol. Karena hidrogen adalah bereaksi pembatas, tentunya hidrogen harus habis ya. Jadi di sini ada 6 mol. Jadi di akhir reaksi itu sudah tidak ada hidrogen karena dia habis bereaksi. Lalu berapa mol CO yang yang digunakan gitu. Berapa mol CO yang digunakan untuk bereaksi untuk menghasilkan 3 mol. Kita berpikir terbalik ya. Artinya kita gunakan tinjauan metanol untuk menentukan berapa jumlah CO yang bereaksi. Di sini mol CO, untuk mencari mol CO kita gunakan tinjauan metanol ya. 1 ini adalah koefisien CO dibagi dengan 1 koefisiennya metanol dikali mol CH3OH sama dengan 3 mol. Oke, ini di sini 3 ya. Nah, jadi kita dapatkan 3 mol. Ternyata di akhir reaksi masih ada tersisa CO yaitu sebesar 1 mol. Ini adalah bereaksi pembatas. Ini pembatas, ini yang berlebih ya. Contoh kedua misalkan pada industri urea, pupuk ya, di mana urea itu dibuat dengan mereaksikan amonia dengan karbon dioksida. Persamaan reaksinya adalah ini yang sudah setara ya, 2NH3 ditambah CO2 akan menghasilkan NH2 2 kali CO gitu ya. Ini urea ditambah H2O. Dalam satu proses sintesis, misalkan di sini terdapat 849,2 gram NH3 direaksikan dengan 1223 gram CO2. Pertanyaan pertama, yang manakah dari kedua reaktan menjadi bereaksi pembatas ya, antara amonia dan CO2? Yang B, berapa massa urea yang terbentuk? Oke ya. C, berapa massa bereaksi berlebih yang tersisa pada akhir reaksi? Kita lihat yang pertama ya, mana yang menjadi bereaksi pembatas. Strateginya adalah reaktan yang membentuk mol produk lebih sedikit disebut bereaksi pembatas. Oke, ini konsep awalnya ya. Karena dia akan membatasi jumlah produk yang akan dibentuk. Oke. Kemudian kita lakukan perhitungan masing-masing seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita tinjau dari amonia dan CO. Kita bandingkan mana
mana antara NH3 dan CO2 yang menghasilkan mol urea yang paling sedikit. Itu yang disebut sebagai reaksi pembatas. Oke, pertama kita tinjau dari amonia. Di sini kita memiliki amonia sebesar 849,2 gram ya NH3. Kita rubah dulu menjadi mol NH3 dan kita tentukan mol urea. Pertama kita cari mol NH3, massa dibagi mR. Ini massanya 849,2 dibagi mR 17,03 gram per mol. Kita mau dapatkan 49,86 mol. Oke, berarti mol urea yang dihasilkan, ingat kita gunakan rumus ekuivalen dari persamaan reaksi ya, yaitu satu adalah koefisien dari urea dan dua koefisien dari amonia atau NH3. Jadi 1 dibagi 2 dikali 49,86 mol sama dengan 24,93 mol. Yang kedua kita konversi massa CO2 ke mol CO2, baru kita tentukan mol urea. Pertama kita cari mol CO2. Sama caranya ya, massa dibagi mR. Ini ya, 1223 gram dibagi 44,01 gram per mol. Sehingga kita peroleh 27,79 mol. Lalu mol urea yang kita dapatkan adalah ini ya, rumus ekuivalen 1 dibagi 1 dikali mol CO2. Sehingga kita mendapatkan mol urea 27,79 mol. Nah, kalau kita lihat hasilnya, maka yang paling kecil adalah NH3. Berarti kita bisa pastikan bahwa NH3 adalah reaksi pembatas. Dan CO2 adalah reaksi berlebih. Oke. Kita udah dapat ya, mana reaksi pembatas. Lalu yang kedua. Yang ditanyakan adalah berapa massa urea yang dihasilkan. Strateginya adalah kita gunakan mol urea yang didapat dari perhitungan A. Tentunya yang kita tinjau dari reaksi pembatas ya, dari NH3. Pertama kita konversi dulu 24,93 mol urea menjadi massa urea. Rumusnya adalah mol sama dengan massa dibagi mR. Karena dicari massa sama dengan mol dikali mR. Oke. Sehingga kita mendapatkan massa urea, nah, ini ya yang dihasilkan 1497 gram. Jadi 1497 gram itu adalah ini ya 24,93 mol. Oke. Yang ketiga, pertanyaannya tadi kan berapa mol CO2 yang tersisa. Oke. Caranya adalah kita bekerja terbalik ya, bekerja mundur. Kita bisa menentukan jumlah CO2 atau mol CO2 dengan menggunakan mol urea yang sudah kita dapatkan sebelumnya ya. Ya kita tinjau dari reaksi pembatas. Jadi jumlah CO2 yang tersisa adalah selisih antara mol di awal reaksi dan pada saat bereaksi. Oke, kita gunakan ini ya. Pada saat mula-mula, kita sudah cari ya. Amonia itu sebesar 49,86 mol. Kemudian CO2 itu 27,79 mol. Berdasarkan reaksi pembatas, kita mendapatkan urea itu sebesar 24,93 mol. Oke. Kalau kita menggunakan urea sebagai patokan untuk mencari mol CO2, nah kita gunakan rumus koefisien ya. Berarti di sini, nah, yang di sini amonia ini harus habis ya. Jadi di sini 49,8 mol karena dia adalah reaksi pembatas. Nanti di akhir reaksinya dia habis. Lalu berapa mol yang bereaksi? Jadi di sini tuh yang bereaksi itu berapa? Caranya adalah kita gunakan mol urea ya sebagai patokan. Ini ya.
1 dikali 1, ini koefisien, dikali mol urea. Sama dengan 24,93 mol. Jadi yang bereaksi pada CO2 yang bereaksi itu sebesar 24,93 mol. Jadi di akhir reaksi maka masih ada tersisa 2,86 mol. Jadi yang tersisa 2,86 mol ya. Lalu berapa gram yang tersisa? Kita bisa cari ya. Kita bisa gunakan kita cari dulu misalkan massa CO2 yang bereaksi ini pada saat bereaksi ya, berapa gram? Massa sama dengan mol dikali mR. 24,93 mol dikali 44,01 gram per mol. Jadi kita dapatkan 1097 gram CO2 pada yang bereaksi untuk menghasilkan 24,93 mol ya. Lalu berapa yang tersisa? Tinggal kita kurangi ya. Jadi selisihnya antara awal dan akhir. Tadi kan di awal kita memiliki 1223 gram dikurangi 1097 gram. Jadi ada 126 gram CO2 yang tersisa. Atau kita gunakan ini ya. Karena kita udah dapatkan 2,86 mol, kita gunakan mol yang kita dapatkan ya. Massa CO2 sama dengan mol CO2 dikali mR CO2. Jadi 2,86 dikali 44,01 gram sama dengan 126 gram. Baik, itu dia ya penjelasan tentang reaksi pembatas. Jadi kita ulangi bahwa konsepnya adalah reaksi pembatas merupakan reaksi atau reaktan yang menentukan jumlah produk yang dihasilkan. Bagaimana cara kita menentukan atau kita mencari? Pertama, kita harus tinjau antara reaktan-reaktan yang ada. Jadi di antara reaktan-reaktan yang ada, mana reaktan yang menghasilkan produk lebih kecil, itu yang disebut sebagai reaksi pembatas. Baik, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.